Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dengan pantun ya Pak ya. Dengan salam kami memulai kata, dengan basmalah kami menyapa. Semoga selamat kita semua dalam lindungan Allah Ta'ala. Bapak-bapak para KPM apa kabarnya? Sehat. PKH? Luar Biasa. Baik, terima kasih Bapak-bapak telah meluangkan waktunya bisa berhadir dalam kegiatan FDS kita pada sore hari ini. Barangkali sebelum kita memasuki modul ataupun sesi kita yang kedua pada hari ini, barangkali dari Bapak-bapak kiranya mungkin masih ada yang ingat terhadap materi kita pada minggu yang lalu. Kira siapa ya? Pak Andri kita masih ingat? Oke, apa Pak Andri? Materi kita minggu lalu. Menjadi orang tua yang lebih baik. Ya, ya. Apakah Bapak kan materinya menjadi orang tua yang lebih baik? Apakah sudah dipraktekkan atau mungkin ada pengalaman? Coba ceritakan kepada teman-temannya yang lainnya. Karena Pak, saya kan sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah. Ya, Kadang betul. perginya pagi, pulangnya Sore. sore. Gitu. Bisa jadi sampai malam juga pulangnya. Iya, iya, iya. Dan tidak sempat bertanya kepada anak secara langsung. Oh ya. Tapi Setelah materi ini Bapak terapkan. saya terapkan bertanya kepada ibunya langsung, Oh ya, sama anak juga. sama anak juga, Bagaimana belajar atau apa gitu ya? Gimana? bagaimana belajar atau bagaimana sehari-hariannya belajar atau Permainannya selama sehari gitu ya. ya, Ya, bagaimana ini selama Bapak-bapak, ini contoh yang bagus. Ini kan materi kita minggu lalu menjadi orang tua yang lebih baik ya. Nah, rupanya Pak Andri ini pekerjaannya sehari-hari di luar rumah sampai nggak ada waktu buat anaknya. Sampai ketika mendapat modul ini, Pak Andri punya inisiatif pulang dari kerja bertanya sama istri, ya Pak ya, Ya. bagaimana anak di rumah, bagaimana belajar anak. Tidak hanya kepada istri tapi juga terhadap anaknya. Baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk Pak Andri. Ya, oke, terima kasih. Baik, untuk sesi berikutnya kita akan masuk tentang materi memahami perilaku anak. Oke, saya minta salah seorang dari bapak-bapak bisa membantu saya nggak menempelkan flip chart-nya. Ya, silakan. Ya mungkin Pak Depri. boleh. Ya, silakan Pak Depri ditempel. Ini materi kita, tolong disimak baik-baik ya Pak ya. Oke. Oke, ditempel Pak ya. Ini flip chart kita minggu yang kemarin memahami menjadi orang tua yang lebih baik. Hari ini kita tentang memahami perilaku anak. Kita pintakan Pak Depri. Ya, silakan Pak Depri menghadap sana. Coba bacakan Pak Depri. Cara meningkatkan perilaku baik anak. Oke, apa yang Bapak lihat dari gambar tersebut meningkatkan perilaku baik anak? Semisal contoh seperti apa Pak Depri? Memuji sifat perilaku baik anak. Ya, Contoh saat anak membersihkan rumah, ya. ya kan? Oh, Pas membersihkan rumah dikasih pujian, mm-mm. dorongan, Ya. semacam itulah. Oke, misalkan seperti anak berlakuan baik Berlakuan dipuji baik, gitu dipuji, ya. gitu kan. Semisal mungkin anak tanpa disuruh sudah pergi Nah, ke. dia pergi dikasih dorongan. Oh, bagus bagus. Ada contoh yang lain lagi nggak? Ya, contoh yang lain saya memberi penghargaan. Oh, sama anak kalau Sama misalkan dapat prestasi Nah, ya. dapat prestasi dikasih penghargaan. Oh, ya, baik, terima kasih. Silakan duduk lagi ya, berikan. Oke, berikan aplaus untuk Pak Depri ya. Begitu menjadi orang tua, meningkatkan perilaku baik anak, orang tua juga harus paham bagaimana anak tersebut. Kita harus paham perilaku anak. Kenapa anak tersebut nggak mau belajar? Kenapa anak tersebut rajin? Harus apa? Makanya kemudian seperti kita ambil contoh tadi Bapak Depri, anaknya rajin, diberikan penghargaan ya Pak ya, kemudian dipuji gitu ya. Ya, semisal contoh anak nyuci piring tadi ya, Piring. kemudian dikasih tahu sama anak, anak pintar, wah, gitu. Contohnya segala macam. Baik, kita lihat di sana. Memuji sifat dan perilaku baik anak itu yang telah dilakukan oleh Pak Depri tadi, dan kemudian memberi penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai dengan kemampuan orang tua, ya kan begitu tadi kata Bapak tadi. Kalau seandainya ada kemampuan secara ekonomi, dibantu anaknya tersebut. Baik, ini nampaknya materi kita ini agak terlalu berat Pak ya. Kita coba bikin ice breaking ya. Ice breaking itu
semisal ini permainan games lah. Baik, saya nanti suruh berhitung dari Bapak, kemudian ini kita salam orang Jepang. Ketika saya menyebut kosong, kita semuanya nanti hai. Oke, coba berdiri dulu, berdiri. Yo, berdiri Bapak-bapak. Oke, coba berhitung dari Pak Andri. 1, 2, 3. Oke, ketika saya menyebut nomornya, misalnya Bapak Andre nomornya 2, nanti bilangnya hai. Oke, ketika saya sebut kosong, semuanya merunduk. Oke, saya kasih contoh, kosong. Hai. Nah, nggak kompak, ulang lagi, kosong. hai, 1, hai, 3. hai, hai, Oh, salah Pak Andri ya. Ulang lagi. Contoh, oke. Kosong. hai, Kosong. hai, 2. hai, 1. Hai. 3. hai. Oke, luar biasa. Duduk kembali. Arigatou Terima gozaimasu. kasih. Terima kasih. Gitu. Itu ice breakingnya. Baik, kita masuk lagi Pak untuk materi berikutnya, meningkatkan perilaku baik anak ini. Kira-kira Pak, ini kan musim pandemi corona, anak-anak nggak belajar, harusnya belajar di sekolah, hari ini harus belajar di rumah. Ya kan, orang kerja WFH, work from home, segala macam nggak bisa. Kira-kira untuk memahami perilaku anak, terlebih terhadap kondisi anak sekarang, mainnya gadget, handphone, game dan sebagainya, kira-kira bapak-bapak ada masukan nggak? Atau mungkin bapak sudah menerapkan di rumah bagaimana caranya agar anak-anak tersebut berperilaku baik? Ya, Pak Depri, misalkan anak-anak pulang malam gitu, apakah bapak di rumah sudah ada buat aturan atau bagaimana? Coba pengalamannya gimana? Kebetulan sama istri ya kan, Iya. dibuat aturan, Heeh. dikurangi jam bermain, Iya. waktu jam sekolah dikurangi jam, waktu masuk sekolah dikurangi juga jam sekolahnya kayak mana gitu Ya, ya. semisal hari-hari sekolah, misalkan itu kan kata Pak Depri bikin aturan bersama tuh, Ya. bersama istri dan anak. Kira-kira di hari sekolah itu kalau malam seandainya anak diizinkan pulang jam berapa? Jam 8, jam 9 paling lambat. Oh, paling lambat. Kalau di hari-hari libur, misalkan malam Ahad atau malam Minggu, itu Nah, gimana? kalau malam minggu dikasih kelonggaran ya kan, anak muda. Wah, ini bapak ini gaul, men. Bapak ini memang zaman now lah. Zaman now Bapak lah, boleh gitu. bilang gitu Iya. kan. Maksudnya adalah memahami perilaku anak, terlebih di musim pandemi corona ini. Itu salah satu contohnya, bapak, ibu, dan anak membuat aturan bersama. Contohnya Pak Depri tadi, aturan bersamanya misalkan di hari sekolah anak-anak mungkin pulang dari belajar dari surau, setelah maghrib pulangnya jam 8 harus di rumah, gitu ya Pak ya? Harus di rumah. Seandainya kalau ribut dikasihlah kelonggaran, itu aturan bersama. Jadi pola pengasuhan anak itu tidak hanya berpihak kepada ibu yang selama ini kata Pak Andri tadi. Kemudian setelah dapat materi, Pak Andri coba praktekkan. Rupanya itu harus ada tanggung jawab Bapak juga dalam mengasuh anak. Dan kemudian dari Pak Depri tadi juga katanya dibuat aturan bersama tentang anak tersebut, jangan sepihak. Ya nggak? Ya. Oke, terima kasih. Baik. Kemudian kita mintakan Pak Andre. Ya, silakan. Pak Andre coba bacakan poin yang kedua ini. Coba bacakan. Ya, yang ini. Bacakan. Tolong. Memberi penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai kemampuan orang tua. Ya, contoh Pak Depri tadi, anak misalkan mencuci piring atau menyapu halaman, apa yang biasa Bapak berikan? Pujian kah? Dikasih pujian, atau pas waktu kita punya uang kasih uang jajan. Oh, betul. Luar biasa. Itu salah satu untuk membangkitkan semangat anak-anak tersebut, karena anak-anak tersebut berada pada masa fase perkembangan, ya kan, dipuji dan lain sebagainya. Oh, aduh Pak, udah hampir copot flipkart kita, ya kan? Oke, kira-kira tentang memahami perilaku anak ini ada nggak pertanyaan dari Bapak, Pak Andri, atau Pak Depri, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Nggak ada kayaknya. Oke, Sudah kalau jelas semuanya. sudah jelas, baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai sekarang ini, kita cukupkan dulu sampai di sini. Terakhir, kita kasih semangat, kita kasih motivasi. Anak-anak kita adalah penerus bangsa ini, maka kita persiapkan bagaimana pola asuh anak, bagaimana mendidik anak agar kelak anak menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jaya terus kita semua, dan PKH luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.